Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di saat laptop-laptop worth it sudah mulai goib, laptop ini hadir sebagai alternatif yang menarik untuk dimiliki. Memiliki fitur yang cukup lengkap, serta memiliki beberapa opsi upgrade untuk penggunanya. Langsung saja, mari kita simak review dari laptop HP 14S FQ0011AU. I've been holding on for so long, I can't remember why. Oke, mari kita mulai dengan spesifikasinya. Laptop ini sudah dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 5 4500U 6 core dan 6 thread dengan codename Renoir, fabrikasi 7 nanometer dan TDP 15 watt. Base clock dari CPU-nya sendiri yaitu 2,3 GHz dengan boost clock up to 4 GHz. Total L3 cache dari laptop ini adalah 8 MB. Masuk ke sisi memori, di spesifikasi laptop ini sudah dibekali dengan 1 kali 8 GB DDR4 SODIMM RAM dengan kecepatan 2666 MHz, tentunya dengan konfigurasi single channel. Namun di situasi lain, banyak didapatkan bahwa laptop ini dibekali dengan spesifikasi 2 kali 4 GB DDR4 SODIMM RAM dengan kecepatan 2666 MHz dengan konfigurasi dual channel. Kita masuk ke bagian storage. Laptop ini sudah dibekali dengan SSD PCIe NVMe 512 GB serta tersedia slot SATA untuk ekspansi storage-nya. Setelah bagian spesifikasinya sudah, mari sekarang kita lanjut ke bagian desain dari laptop ini. Bodi laptop ini terbuat dari bahan polikarbonat. Memiliki desain membulat pada bagian sisi-sisinya, menunjukkan kesan elegan dan minimalis dari laptop ini. Kemudian pada bagian palm rest-nya, laptop ini sudah dibekali dengan metal brush finishing sehingga terlihat seperti berbahan aluminium. Untuk build quality-nya sendiri, laptop ini menurut saya sudah cukup oke. Lanjut kita ke bagian dimensi dari laptop ini. Laptop ini memiliki dimensi 32,4 kali 22,5 kali 1,79 cm. Cukup tipis, namun bukan yang tertipis di kelasnya. Bobot dari laptop ini adalah 1,41 kg. Kemudian berat dari chargernya adalah 178 gram. Jadi ketika Anda keluar rumah dengan membawa laptop beserta chargernya, beratnya tidak sampai 1,6 kg. Cukup ringan bukan? Masuk ke bagian displaynya. Laptop ini memiliki bentang layar 14 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080p dengan refresh rate 60 Hz, memiliki panel IPS dan tingkat kecerahan layar maksimum di 250 nits. Agak kurang direkomendasikan untuk penggunaan di luar ruangan. Lalu di sektor audionya, laptop ini memiliki dual stereo speaker yang terletak pada bagian atas keyboard yang menghadap langsung ke pengguna. Namun sepertinya belum dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos dan sejenisnya. Kita masuk ke bagian konektor input dan output dari laptop ini. Laptop ini pada sisi kirinya hanya memiliki sebuah SD card reader, tidak ada port lain yang tersedia di sisi kiri dari laptop ini. Lalu ke bagian sisi kanannya, ada 3,5 mm combo audio jack, kemudian ada USB Type-C hanya untuk keperluan transfer data, 2 buah USB Type-E, port HDMI, dan power DC in. Lalu pada bagian konektivitasnya, laptop ini sudah dibekali dengan WiFi yang support dengan frekuensi 2,4 GHz serta 5 GHz. Kemudian Bluetooth-nya adalah Bluetooth 5.0. Keyboard laptop ini sudah dilengkapi dengan lampu backlit yang bisa diatur dengan dua tingkat kecerahan. Lalu touchpad-nya sendiri terletak sejajar dengan tombol spasi dan sudah dilengkapi dengan Windows Precision Driver. Setelah bagian spesifikasinya sudah dan bagian desainnya juga sudah, sekarang mari kita lanjut ke bagian uji performa dari laptop ini. Di hasil pengujian saya dengan menggunakan aplikasi Cinebench R15, pada run pertama, laptop ini meraih hasil yang cukup tinggi yaitu di skor 834. Namun entah kenapa, pada run-run berikutnya, laptop ini mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Hingga di run 10, laptop ini meraih skor di angka 754. Untuk hasil benchmark menggunakan aplikasi 3D Mark Time Spy, laptop ini meraih hasil di angka 702. Mari kita lanjut ke performa gamingnya.
Untuk game CS:GO dengan resolusi HD 1280x720 dan settingan low, laptop ini mampu stabil di angka 50-60 fps. Lanjut ke game Dota 2 dengan resolusi HD 1280x720 dengan settingan fastest, laptop ini mampu stabil di angka 100 fps lebih. Next kita punya game Valorant, masih dengan resolusi yang sama yaitu HD 1280x720 dengan settingan low. Laptop ini mampu stabil di range FPS sekitar 70-an sampai 100 fps. Jarang sekali drop di bawah 70 fps. Terakhir kita punya game AAA nih, yaitu GTA 5. Masih dengan resolusi HD 1280x720 dengan settingan normal, laptop ini mampu stabil di angka 40-50 fps lah. Cukup playable untuk bermain GTA 5. Kalau tadi kita lihat performanya untuk game yang cukup mumpuni, yang tidak kalah pentingnya juga kita lihat performa baterainya nih. Di sini saya mengambil data dari situs bebco.com dengan prosesor Ryzen 5 4500U. Laptop ini diprediksi akan mencapai rating baterai di angka 631 menit, atau jika dikonversikan ke jam, laptop ini mampu bertahan hingga 10,5 jam. Wow, cukup hemat bukan? Kita masuk ke bagian yang akhir dan juga yang paling penting nih, yaitu harganya. Laptop ini di website resminya HP dijual dengan harga 8.499.000, sudah include dengan Windows 10 plus Office and Home Student. Harga segitu cukup worth it ya. Kalau kalian mau lebih murah lagi, kalian bisa beli di e-commerce dengan memanfaatkan promo-promo cashback. Untuk laptop ini, harga segitu menurut saya ya sudah cukup worth it. Kenapa? Karena prosesornya sendiri sudah bertenaga dengan 6 core dan 6 thread-nya tadi. Kemudian kapasitas SSD-nya besar, 512 GB, meskipun kecepatannya standar SSD ya, tidak terlalu cepat-cepat banget, namun juga tidak terlalu rendah ya, standar kecepatan SSD lah. Kemudian sudah ada fitur yang tidak dimiliki oleh laptop kompetitornya di rentan harga yang sama. Misalnya kayak backlit keyboard, terus ada USB Type-C, terus juga tersedia opsi ekspansi baik storage maupun RAM. Juga kelebihan lainnya yaitu baterainya awet, dimana tadi bisa berdasarkan hasil pengujian dari Babco bisa tahan sampai 10,5 jam. Namun, di antara kelebihan-kelebihan yang saya jelaskan barusan, laptop ini masih memiliki sedikit kekurangan yang menurut saya masih dalam batas wajar toleransi ya. Misalnya saja seperti software utilities dari HP yang minim, kemudian fitur keamanannya yang minim juga, bahkan tidak ada sama sekali. Kensington Lock pun tidak ada di laptop ini. Dari beberapa kelemahan yang saya sebutkan tadi, tentunya tidak ada yang cukup mengganggu secara signifikan performa dari laptop ini. Jadi saya simpulkan bahwa laptop ini layak sekali untuk dibeli di saat laptop-laptop lain dengan harga rentan yang sama dan spesifikasinya sama sudah mulai goib. Jadi mungkin cukup sekian video review dari laptop HP 14S FQ0011AU. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibuatkan lagi videonya tentang laptop ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Cukup sekian dan terima kasih. See ya!